Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 06-10. Kami akan membahas sistem pengendalian manajemen organisasi jasa dalam mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Doni Indradi SEAKMM. Lalu seperti apa pembahasan dari kelompok kami? Mari kita dengarkan. Untuk pembahasan, pengertian pengendalian organisasi jasa, yaitu pengendalian organisasi jasa yang merujuk pada serangkaian tindakan dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa organisasi yang bergerak di bidang jasa dapat mencapai tujuan mereka dengan efisien dan efektif, serta mematuhi standar-standar yang relevan. Komponen pengendalian organisasi jasa terbagi menjadi 7. Yang pertama itu manajemen kualitas, yang kedua keuangan, yang ketiga sumber daya manusia, yang keempat itu operasional, yang kelima itu feedback atau umpan balik pelanggan, yang keenam itu pemantauan dan evaluasi kinerja. Terus yang terakhir itu pematuhan hukum dan etika. Di sini saya akan menjelaskan pandangan para ahli mengenai pengendalian. Menurut William J. Trust, mengemukakan bahwa pengendalian adalah suatu proses yang memungkinkan manajemen memastikan bahwa sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu selanjutnya, menurut Peter Drucker pada tahun 1986, Drucker menyoroti pentingnya pengukuran kinerja dan memonitor kemajuan terhadap tujuan. Menurutnya, manajer harus fokus pada hasil dalam menciptakan sistem pengukuran yang relevan. Selanjutnya yaitu manfaat pengendalian organisasi jasa. Pengendalian organisasi jasa memiliki beberapa manfaat, di antaranya: pertama, pengendalian membantu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, pengendalian membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien dan efektif. Ketiga, pengendalian membantu memastikan bahwa aktivitas harian dan keputusan sejalan dengan strategi jangka panjang. Keempat, pengendalian membantu memastikan bahwa layanan yang disediakan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Kelima, pengendalian membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko. Keenam, pengendalian menciptakan tingkat transparansi yang tinggi dan membantu dalam mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan. Ketujuh, pengendalian membantu memastikan bahwa strategi pemasaran berjalan dengan baik. Kedelapan, pengendalian membantu dalam pengembangan sumber daya manusia. Kesembilan, pengendalian membantu memastikan bahwa organisasi mematuhi semua regulasi dan standar yang berlaku. Kesepuluh, pengendalian membantu dalam mengidentifikasi perubahan pasar dan tren. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur pengendalian organisasi jasa. Pengendalian organisasi jasa bukan hanya dapat dijelaskan secara tekstual, tetapi juga dapat dijelaskan dalam bentuk diagram alur atau bagan. Nah, berikut ini terdapat diagram alur tentang pengendalian organisasi jasa. Yang pertama dimulai dari penetapan tujuan. Penetapan tujuan ini biasanya dilakukan oleh organisasi secara jelas. Kemudian dilakukan pemantauan tujuan. Pemantauan tujuan dilakukan secara berkala terhadap pencapaian tujuan. Yang ketiga ada evaluasi kinerja. Setelah itu ada standar kualitas, yaitu penetapan standar kualitas layanan. Kemudian ada pengukuran terhadap kualitas. Dan yang terakhir ada perbaikan berkelanjutan, yaitu proses perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan. Oke, jadi di sini ada langkah dalam pelaksanaan pengendalian organisasi jasa. Yang pertama itu ada implementasi standar dan prosedur. Yang kedua ada pemantauan kegiatan harian. Yang ketiga ada pengukuran kinerja. Yang keempat ada pemantauan kualitas layanan. Yang kelima ada manajemen sumber daya manusia. Yang keenam ada pemantauan keuangan. Yang ketujuh ada manajemen risiko. Yang kedelapan itu ada pemantauan kepatuhan hukum. Yang ke-9 ada pengelolaan teknologi dan sistem informasi. Yang ke-10 ada umpan balik dan evaluasi rutin. Yang ke-11 ada pengembangan berkelanjutan. Yang ke-12 itu ada pengelolaan proyek. Dan yang terakhir, yang ke-13 ada pelaporan komunikasi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai studi kasus PT Pegadaian. PT Pegadaian merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyaluran kredit berdasarkan sistem hukum gadai.
Studi kasus menganalisis penerapan sistem pengendalian manajemen pada PT Pegadaian berdasarkan komponen pengendalian internal menurut COSO atau Committee of Sponsoring Organization. Analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen terhadap sistem pemberian kredit pada PT Pegadaian dinilai sangat efektif dan sesuai dengan komponen pengendalian internal COSO, di mana hal ini meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan seperti adanya rangkap jabatan pada pengelola UPC atau unit pelayanan cabang yang dapat melemahkan pengendalian internal. Sehingga PT Pegadaian perlu melakukan evaluasi sistem pengendalian manajemen secara terus-menerus dan konsisten untuk memberikan dampak yang lebih baik pada perusahaan. Nah, di sini saya akan menyimpulkan keseluruhan dari sistem pengendalian manajemen organisasi jasa. Oke, jadi gimana sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah sistem ini terdiri dari substansi yang saling berhubungan. Berhubungannya itu bagaimana? Seperti pemrograman, pengorganisasian, penganggaran, pelaporan, serta akuntabilitas, kinerja, sistem pendegradasian wewenang. Pokoknya itu sangat berhubungan, teman-teman. Simpelnya gini, teman-teman. Kalau perusahaan tidak ada sistem pengendalian manajemen, itu tidak akan berjalan sangat mulus, tidak akan efektif, tidak akan efisien. Kenapa? Karena dengan adanya sistem pengendalian manajemen, semuanya berjalan lurus. Nah, teman-teman, kerangka kinerja yang digunakan dalam organisasi untuk memastikan bahwa organisasi tersebut efektif dan efisien itu harus sangat diterapkan, teman-teman. Kalau perusahaan tersebut tidak diterapkan, itu tidak akan berjalan sangat mulus. Saat diterapkan dalam konteks organisasi jasa seperti konsultan, perbankan, lalu layanan kesehatan, sistem pengendalian manajemen ini memiliki karakteristik yang khas. Seperti apa? Penekanan pada kualitas layanan, lalu ada fleksibilitas dan responsivitas, penekanan pada penilaian kinerja karyawan, pengelolaan risiko, integrasi teknologi, pentingnya komunikasi dan kolaborasi, serta kepatuhan regulasi. Pokoknya teman-teman, perusahaan jasa ini dengan memperhatikan karakteristik organisasi, maka perusahaan tersebut akan berjalan sangat mulus, efektif, efisien. Tadi saya katakan tidak ada kendala apapun dalam organisasi perusahaan tersebut. Oke, tadi saya sudah bilang kan, efektif dan efisien. Kalau misalnya menerapkan sistem pengendalian manajemen ini, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberikan layanan yang berkualitas dan mempertahankan keunggulan perusahaan tersebut. Jadi teman-teman bakal percaya sama perusahaan itu. Wah, ini bagus nih perusahaan. Begitu teman-teman. Nah, kira-kira seperti itulah pembahasan dari kelompok kami, yaitu mengenai sistem pengendalian manajemen organisasi jasa. Semoga sedikit banyaknya dapat menambah ilmu pengetahuan kita bersama. Kami kelompok 2 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.